Hello everyone. Today we're gonna be doing a very exciting things. Easy step by step how to eat healthier. Versi Glory dan Radit. Biar kenyangnya tuh kenyang bernutrisi, biar juga sehat buat badan dan juga nggak cuma asal kenyang doang. I'm not a nutritionist, I'm not a doctor, I'm not a registered dietitian, I'm a certified nutrition coach with 6 years of significant experience handling thousands of customers in health industry with their problems. Health problems. If you're here, you're confused how to eat healthier, the step by step, you're in the right place. I hope you're excited. I hope you're ready. Let's get into it. Itu Radit 5 tahun yang lalu, gemes ya. Beratnya 106 kilo, sekarang udah 85 kilo. Yeay, walaupun masih obesitas sih, tapi slowly but sure dia terus konsisten menerapkan pola hidup sehat agar bisa sehat terus, physically and mentally, terus mencapai berat yang ideal. Kalau Radit obes, gue GERD dulu 3 tahun. Bolak-balik RS ke dokter, abis baikan ya kambuh lagi. Mikirnya, oh karena stres nih. Karena gak ngerti makan sehat, nyalainnya stres kan. Sampai akhirnya gue bisa ngerti makan sehat tuh ngaruh banget ke GERD. Jadi bukan gara-gara stres doang. Nah sekarang gue udah ngerti makan sehat, sembuh deh GERD-nya. Dan puji Tuhan 4 tahun lebih kami gak pernah sakit, lebih happy, dan kita bisa makan ini itu tanpa takut sakit. Asik gak? Oh ya, gue juga sering dapat pertanyaan gini, lo kan minum wine ya tiap malam, lo kan sering makan cheese ya, lo kan sering makan di luar ya, bukannya itu gak sehat? Nah, definisi makan sehat itu bukan makan sayur doang, bukan makan masakan rumah, bukan cuma makanan yang bersih, bukan vegan, vegetarian, pescatarian, atau territarian lain. Bukan clean eating. Definisi makan sehat itu adalah bisa teratur dan enjoy untuk makan nutrisi seimbang antara makronutrisi, mikronutrisi, dan juga phytonutrisi. Dan juga makanan-makanan lain yang kita suka termasuk cemilan-cemilan itu in moderate amount. But the question is kan, gimana kita tahu itu moderate amount atau enggak? Nah, that's the job of our gut bacteria yang udah ada di usus kita. Si gut bacteria ini, however, needs to be trained karena mungkin selama ini makanan kita kurang sehat, cara makan kita tuh kurang bagus. That's why gut bacteria kita ini harus ditrain supaya pintar. Nah, this easy step by step will train our gut bacteria supaya bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Step 1, fasting daily atau weekly. Nggak ngitung puasa Ramadan ya, karena itu yearly. Bisa coba dari intermittent fasting, atau detox juice, atau metode-metode puasa lainnya. Gue mau emphasize betapa pentingnya poin nomor 1 dari balance gut bacteria ini. Ketika badan kita tuh udah nerima ya makan sehat dan mau craving lagi, itu tuh udah jadi gampang banget. Karena selama ini masalahnya, logik kita tahu nih ini sehat, tapi kan badan kita belum terbiasa gitu kan, jadinya agak nolak atau nggak enjoy, jadi nggak sustainable. Makanya banyak meme yang bilang kayak, oh my pants maunya smaller tapi I want chocolate, there you go. Nah, kalau nomor 1 ini udah ke-tackled, salah satunya dengan cara puasa, you're halfway there. Yang mau mulai dari intermittent fasting, bisa liatin YouTube Jason Fung, titlenya Beginner's Guide to Intermittent Fasting, atau kalian juga bisa coba mulai dari detox juice yang kayak Radit dan gue lakukan. Chill, nggak tiba-tiba 30 plants a week kok. Pelan-pelan aja semampunya kalian, yang penting goal akhirnya tuh 30 plants a week. Take it slow. Mulai dari semampunya kalian, misalnya 14 plants a week, jadinya 2 plants a day. American Gut Project tuh bilang bahwa kalau makan 30 plants a week, itu bisa memperkaya jenis good gut bacteria kita.
Salah satu buku yang gue suka banget tentang how plants affect gut bacteria adalah Fiber Fueled by Dr. B. Dia juga tadinya obese guys, dan sekarang hot. Dan makan tanaman gak cuma dimasak loh, bisa di jus, bisa dijadiin dessert, pakai coklat or anything you want. Bisa juga ditaburin mixed seed di setiap makanan kita. Terus bisa juga dibikin bumbu yang banyak tanaman buat disiram atau dicocol. And this next video gue bahas lebih detail deh. Hit notification button biar gak kelewatan. Pak. Bu. Nah, Pak, kalau misalnya udah menambah jenis tanaman, plants, menurut kamu apa Pak yang esensial juga yang harus diperhatikan? Tentunya cita rasa, karena kita harus tahu cita rasa yang ingin kita makan saat itu. Kalau ingin gurih, kasih jamur, bawang putih, disaute. Kalau ingin asin, kecap asin, manis, ada saus teriyaki, kecap manis. Kalau asam, bisa peresan lemon, jeruk nipis, dan apa lagi nih? Pedas. Kalau pedas bisa bon cabai atau chili flakes. Jadi kita bisa tetap makan tanaman banyak dan dengan cita rasa yang kita mau supaya makan kita jadi enjoy. Mantap, bumbu-bumbuan tuh penting banget, apalagi Radit tuh tipe yang suka explore yang medok-medok gitu rasanya bumbunya. Jadi kayak explore banyak-banyak bumbu, rempah-rempah dan segala macam, sehingga tetap enjoyable pas makan. Tetap, karena makanan sehat tuh nggak harus tawar, bisa juga tetap full of flavor. What's your flavor? Tell me what's your flavor. Gitu. Ada lagi Pak? Tidak ada. Step 3 sudah akan terjadi kalau kita melakukan step 1 dan step 2 secara regular. Dan selain ngontrol, kita juga bisa enjoy makan makanan ini tanpa takut sakit. Gila, enak banget. Gila, nggak ngerti. Bisa habis dalam 10 detik. Dia gak habis pikir sama melahirkan cinnamon roll ini. Step 4, makan di jam yang sama tiap hari. I know, it's hard, but ini penting banget buat melatih appetite, jadi gak tiba-tiba craving apa jam berapa gitu loh. Dan juga penting buat berat badan dan bantu sistem badan lain. Oh ya, ubah deh coba mindset untuk berpikir, duh kok makan gitu aja ribet sih? No, ini tuh nggak ribet, itu tuh cuman kebiasaan budaya bangsa kita yang kalau makan itu yang penting kenyang aja gitu, yang penting cepet, mungkin cuma nasi sama 1-2 lauk, abis itu goreng-goreng udah gitu kan. Nah, kita tuh harus lebih intentional menjaga nutrisi dan memperhatikan kandungan-kandungan apa yang kita makan, dan juga hal-hal lain yang berbau-bau pola makan supaya nutrisi yang diserap tuh juga maksimal sama badan kita. Lagi pula kalau kita perhatiin ya, badan kita kan so hebat, bisa do complex things. Udah wajar lah kalau misalnya nutrition yang dibutuhkan di badan kita tuh juga kompleks, ya kan? And if you see influencers di negara maju, contohnya Australia, mereka yang udah menerapkan pola hidup sehat juga, mereka misalnya meal planning-nya juga ya kayak gitu, benar-benar aware of what they eat, sambil mereka juga bisa ngerjain kerjaan lain tanpa ART. If they can do it, kita juga bisa kan? Ayo, semangat, bisa.
Bonus! Be playful and explore hal-hal pendukung yang buat kalian lebih on fire. Nyoba restoran baru, nyoba resep baru, menjadikan suatu hari spesial sama teman pacar or suami istri, misalnya 5 Plans Monday. Atau bisa juga beli piring, gelas, alat masak, celemek ucuk-ucuk, cutleries baru, you name it. Oh ya, jarak dari step 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu bebas ya. Kalau gue sama Radit itu ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan. Pokoknya ketika menjalanin step 2, step 1-nya ngikut. Jalanin step 4, 1, 2, 3-nya ikut. Tapi nggak usah tunggu ready-ready amat baru pindah ke step next-nya gitu. Jadi kayaknya udah get the grip of it, bisa langsung pindah ke next step dan tetap menjalanin previous step. Nah, terus nggak usah dirasa-rasa, nggak usah dipikirin, tetap jalanin aja. Nanti by the 5th month atau 4th month itu tuh udah auto default di badan kita, tuh udah jadi habit. Bahkan kalian udah bisa be wild with the steps and bisa jadi lebih playful, lebih creative, dan juga udah kayak lifestyle aja jadinya. Pertama emang harus dibangun dulu step by step, harus ngelihat handbook, harus ngacat-catatan apa segala macam ya. Tapi kayak belajar jalan aja, awal-awal jatuh-jatuh, lama-lama juga bisa lari. Semua kayak gitu, our body is built to learn. Jadi apapun yang kita pelajarin pasti nanti hasilnya akan terbiasa dan jadi bagus. So, child smart. That's it for today, friends. Gue sama Radit mau nonton dan nge-dessert dulu. Gue sih yang nge-dessert, Radit udah nggak makan. Thank you so much for watching. Don't forget to like and share this video. Yang baru silahkan subscribe. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang puasa. Lancar-lancar ya puasanya.